Ya, ini coba ada pertanyaan nggak dari teman-teman dari soal nomor satu? Kemarin anak-anak udah pada dapat semua kan? Ini apa namanya? Soal-soalnya udah pada dapat semua kan? Saya mau tanya, itu kendala atau substansi soal mana yang berpotensi buat kebingungan dari peserta? Coba saya mau tanya dulu. Nggak apa-apa, open mic, jangan 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 diam, open mic. Di soal berapa yang buat potensi soal yang mungkin buat membingungkan ya? Coba gue tanya satu-satu lah ini. Nah, dari Inaya, Enda, Dila, pengguna Zoom itu siapa nggak tahu tuh namanya itu? Amri ya? Itu kan, iya. Oh, oke. Ha. Dan Ya lain-lain bang, aja bang, nggak apa-apa. Ya, oke siap. Sehat ya, saya dulu Bre? ya bang ya. Iya, Boleh, boleh. Yang mana? ini Yang mana, Bre? jujur saya masih belum ketemu pola cara mengerjakannya supaya bisa kebaca loh bang untuk Mm-mm. jawabannya bang di TWK bang. Sama sekali kosong nih. Sama sekali saya belum dapat polanya loh bang. Oke. Kalau gitu aku bahas dulu dari satu ke dua ya, biar kamu lihat karakteristik atau tipikal dari soal-soal TWK ya. Siap. Oke, di soal yang pertama ini, nah cara kalau di kita ini gini, Ri, kalau Ya. dari kami ya, dari attorney itu biasanya kami itu tidak akan melihat di narasi soal dulu. Hmm. Kami itu akan melihat di bawah atau di kaki soalnya. Contoh, cepat aku baca aja seperti ini. Dampak Sumpah Pemuda bagi nasionalisme. Titik. Indonesia identitas nasional. Oke. Ini ngomongin apaan sih? Pasti ngomongin Sumpah Pemuda ya. Iya, Bener kan? Nah, benar. di situ Sumpah Pemuda itu kamu ambil aja dari Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Oke? Ya. Nah, sudah kamu nggak usah panjang lagi, nggak usah baca panjang lagi tuh soalnya tuh. Langsung aja kita lari ke opsionalnya. Opsionalnya itu kalau di TWK itu biasanya ada dua opsi yang sangat berkaitan dan dekat. Jadi terisolasi sebenarnya jawabannya itu ada dua jawaban yang paling mendekati dibanding opsi-opsi yang lain. Kita bahas dulu dari yang A. A. Mendorong semangat perjuangan melawan penjajahan Belanda. Nah, sekarang saya tanya, kamu akan milih itu nggak? Nggak akan kan? Enggak. Karena apa? Karena ada penjajahan Belanda. Iya. Kita tidak, itu Ngebahas itu. sangat-sangat tidak berkorelasi. Kita tidak membahas itu. Oke? Iya. Terus yang B, meningkatkan rasa cinta, mendahulukan kewajiban kita agar hak kita diperoleh sebagaimana mestinya. Sekarang saya tanya, ada tidak substansi di sini yang menyatakan identitas nasional ataupun makna dari persatuan? Enggak. Tidak ada sama sekali. Nah, Iya. udah pasti langsung kita eliminasi. Oke, sudah dua nih yang anomali nih. Nah, sekarang yang D dulu. Adanya pengakuan terhadap negara Indonesia. Nah, di sini sekarang saya tanya, di sini ada tidak kita menjadi secara baik dari langsung atau tidak langsung sebagai delegasi. Yang namanya delegasi artinya ada hubungan bilateral di situ kan. Ini posisinya kita tidak tidak berbicara antara negara ke negara yang lain. Betul nggak kira-kira? Betul. Betul. Nah, artinya yang D udah pasti salah itu. Yang paling mendekati adalah E. Bagaimana bahasa Indonesia? Kenapa? 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 Iza? Enggak banget. Dila nih. Oh, oh Dila, oh Dila, Dila. Nah, kalau yang E, menjadikan bahasa Indonesia sebagai unsur budaya dan alat pemersatu bangsa. Nah,
Di sini sangat dekat kan? Iya, Karena ada kata-kata pemersatu bangsa. Artinya itu paling kalian akan bingung menjawab C atau E. Betul nggak? Bener, betul. betul bang. Gue ngomong C Ah, sama E memang sih. Karena nah, nasionalisme kan identitas nasionalisme bahasa. gini. Ini mengkaitkan dengan identitas nasional, tetapi kamu harus tahu dulu atasnya itu dampak Sumpah Pemuda Hmm, bagi nasionalisme. Sumpah Pemuda itu apa? Nah, di atas iya. dijelaskan sama dia tentang persatuan dan kesatuan. Nah, yang soal-soal Hmm, lainnya ya udah diabaikan aja. Artinya ini akan tetap mempengaruhi ataupun suatu keberagaman yang bersatu. Intinya seperti itu. Artinya, kalau seandainya dia mengkaitkannya dengan identitas nasional, artinya adanya kesadaran bertumbuh. Artinya kesadaran bersama ini ya Iya. untuk mencapai Indonesia merdeka. Kalau seandainya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bahasa unsur budaya dan alat pemersatu, di sini tidak ada kata-kata pluralismenya. Sebenarnya kalau kalau di kalau kita tilik secara dalam, sebenarnya linguistik ataupun dialektika itu bisa masuk tentang persatuan Indonesia. Tetapi yang C itu paling tepat dikarenakan adanya adanya suatu sifat keinginan bersama. Kalau bahasa Indonesia kan udah pakem tuh, ya kan? Udah pakem dalam artian tidak ada lagi bahasa daerah yang terpakai gitu. Makanya bisa disebut alat pemersatu bangsa. Tetapi di sini identitas nasionalnya adalah mendorong kesadaran. Nah, mendorong kesadaran ini antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu ingin bersatu dikarenakan apa? Ya dikarenakan untuk mencapai Indonesia merdeka tadi. Yang paling tepat itu adalah C, karena kita di sini ngomonginnya apa? Sumpah Pemuda sama dengan persatuan dan kesatuan. Itu aja. Jadi soal itu jangan pernah kalian jauh dari konteks soal yang sebenarnya. Paham nggak? Paham. Nah, jadi hmm, konteks soal di situ Sumpah Pemuda itu adalah persatuan dan kesatuan. Artinya kalian walaupun punya persepsi ataupun punya kalian punya apa ya statement pribadi tentang Sumpah Pemuda itu seperti apa, tetapi kalian harus tetap merujuk ataupun konteksnya tetap disoal. Makanya dijelaskan di situ. Kalau kami biasanya diberi, kami lihat kaki kaki soalnya dulu. Setelah kami melihat kaki soalnya, kami akan melihat apa poin yang dia minta. Kalau di sini secara eksplisit disebutkan Sumpah Pemuda. Dan di sini dijelaskan Sumpah Pemuda adalah persatuan kesatuan. Nah, itulah yang kita cari. Intinya di TWK itu, di opsinya itu ada dua yang harus kalian isolasi. Dan eh, di situ juga terdapat opsi-opsi yang agak sedikit bernada negatif yang akan bisa langsung kalian coret dari daftar yang benarnya. Contoh yang aku bilang tadi kan. Nah, di sini gampang sekali untuk teridentifikasi karena apa? Karena statement-statement di opsinya itu relatif gampang. Karena tidak ada, maksudnya tidak ada apa namanya, dia statement opsinya itu tidak ada yang ambigu. Jadi kalau dia negatif, negatif langsung kelihatan, langsung keluarnya, ataupun di luar konteks, langsung kelihatan di luar konteks. Ada itu opsi yang sangat sulit, yang dimana ketika statement pernyataan di awal kalimatnya itu positif. Tetapi setelah kamu baca sampai akhir, di pernyataan akhirnya itu bernada negatif. Ada yang seperti itu. Dan semuanya sama, dari A sampai E. Nah, itu soal yang menurutku relatif lebih tricky. Tapi kalau yang nomor satu ini gampang sekali. Walaupun hanya sekali lihat bisa dilihat, bisa bisa dibaca. Oke, kita memperdalam pemahaman lagi.
Di soal nomor 2. Baik, kita langsung baca aja. Berikut ini merupakan cara paling efektif mempertahankan kemajemukan dalam konteks nasionalisme. Di sini adalah mempertahankan kemajemukan dalam konteks nasionalisme. Kemajemukan ini ada yang tahu atau gimana? Ada nggak yang tahu? Karena aku di sini bukan mau mau kalian dapat nilai yang bagus ya. Nilai yang bagus. eh, nggak mau kalian hanya bisa sekedar menjawab, tetapi kalian harus bisa paham apa arti-arti. Setidaknya ada pembendaharaan kata-kata atau kosakata yang kalian serap gitu. Kemajemukannya apa? Ada yang Beraneka ragam. ada yang apa? Gimana, Rik? Beraneka ragam. Baik, betul, betul, betul. Nah, jadi teman-teman yang lain ada yang nggak tahu kemajemukan nggak? Tahu, Bang. Oke. Yang lain? Nah, sepertinya tahu ya. Oke, syukurlah kalau tahu. Terus kita lanjutkan. Mempertahankan kemajemukan dalam konteks nasionalisme. Nah, sekarang di sini kemajemukan itu tercermin dari adanya suku, adat, ras, dan adat istiadat. Intinya itu eh, dibilang sarah, oke lah kita biar biar gampangnya kita ambil sarah aja udah. Hanya nggak ada agama aja di sini ya. Jadi yang kita pertahankan itu yang kayak keragaman suku dan lain-lainnya. Nah, di sini nasionalisme. Arti nasionalisme sendiri, coba saya mau tahu satu-satu dulu. Biar paham dulu kalian. Coba dari Inayah dulu. Apa sih nasionalisme? Inayah? Aduh. Halo, Inayah? Halo? 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 Amri, nasionalisme Ya, apa, Ri? nasionalisme kesetiaan kesetiaan terhadap bangsa negara, Kak. Bukan. Nah, kesetiaan udah pasti nasionalisme. Ya. Nasionalisme itu adalah perilaku. Suatu sifat bisa disebut kesetiaan. Tapi ini nasionalisme ini dia bersifatnya lebih general dari hanya sekedar setia. Nasionalisme ini ambil bahasa gampangnya seperti ini. Mempertahankan identitas kita sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia, baik dari ancaman luar ataupun dalam. Satu, itu merupakan salah satu sub dari perilaku nasionalisme. Intinya kamu itu mempertahankan Indonesia dari lini internal ataupun eksternal lah. Intinya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara sifat yang kamu sebutkan tadi. Kesetiaan lah, loyalitas sama dengan kesetiaan. Nah, seperti itu ya kalau nasionalisme. Paham nggak? Untuk sementara saya tanya dulu. Iya, Kak, paham. Jadi bukan hanya sekedar kesetiaan. Dia akan berbagai macam statement nanti kalau seandainya hanya sekedar kesetiaan aja ditanam di pikiran kamu, nanti ketika dia keluar narasinya yang agak sedikit berbeda, nanti bingung nanti kamu jawabnya. Oke, kita bahas lagi. Di sini konteksnya nasionalisme, tapi untuk mempertahankan kemajemukan. Kemajemukan di sini itu adalah eh, suatu hal yang plural, suku, adat, ras maupun adat istiadat. Sekarang coba kita
isolasi tuh jawabannya. Ada dua biasanya tuh yang benar. Yang A, menghargai perbedaan budaya yang ada di masyarakat. Oke, ini statement yang terdengar positif, tetapi dia tidak menjelaskan substansi dari jawaban yang diminta ataupun dari deskripsi yang diminta itu tidak substansif. Tapi memang di situ narasinya positif. Oke, tetapi karena dia agak sedikit tidak masuk di konteks dan juga dia tidak menjelaskan dalam konteks kemajemukan, jadi artinya bisa langsung di apa? Bisa langsung di Eliminasi. coret aja, ya eliminasi. Yang B, menolak semua budaya asing yang masuk sebagai bentuk nasionalisme Indonesia. Sekarang saya tanya, B ini menurut kamu benar nggak? Kalau saya ambil cara pikir kamu tadi tentang kesetiaan, Benar, masuk nggak? masuk. Benar kan? Iya, Tapi itu bukan jawabannya. Nah, itu yang hati-hati, Tri. Makanya aku bilang, kamu pasti kalau seandainya dengan pola pikir kamu tentang kesetiaan, pasti kamu akan masuk ke B. Tapi kita lihat dulu ya, maksudnya kan konteksnya seperti apa. Nah, ini bagus sekali. Statement yang sangat bagus dari opsi yang B, menolak semua budaya yang asing masuk ke sebagai bentuk nasionalisme Indonesia. Itu bagus, ya. Kita artinya B adalah jawaban yang paling mendekati. Kita lihat yang di D dulu. Saling mengingatkan jika ada seseorang yang tidak mau menghormati keanekaragaman suku sebagai salah satu bentuk kemajemukan. Kenapa D ini ya, ini yang saya bilang di awal tadi, banyak di opsi itu pernyataan atau statement yang positif, tetapi dia tidak substansif ataupun ambigu, terjadi keambiguan di sini. Karena apa? Karena saling mengingatkan jika ada seseorang yang tidak mau menghormati keragaman suku sebagai salah satu bentuk kemajemukan. Yang jadi masalahnya, ketika kita sudah ngomong nasionalisme itu tertanam secara fundamental. Jadi dia tidak, ya memang betul, saling mengingatkan betul. Tetapi begini logikanya. Kalian sebagai warga negara Indonesia, udah pasti hafal yang namanya Pancasila. Betul atau enggak? betul. Hal-hal yang bersifat fundamental itu tidak perlu kalian lupakan, tapi kalian sadar sebagai warga negara. Makanya ada yang lupa enggak dengan Pancasila? Saya tanya pribadi masing-masing, ada yang lupa nggak sama Pancasila? Enggak kan? Artinya kalian walaupun kalian dalam artian apa ya? Walaupun kalian itu istilahnya bagaimanapun ceritanya, sebenci apapun kalian dengan negara yang kalian tinggalkan sekarang, yang namanya Pancasila masih tetap akan berkenang sama kalian. Nah, itulah namanya fundamental. Jadi tidak kalian ingatkan pun itu pasti akan hafal sendiri ya, karena memang dari kecil ya, bukan dari kalian udah pleng langsung gede kayak gini ya. Tetapi di sini esensinya, di sini dia tidak menerangkan bahwa bentuk nasionalisme itu kan ya sudah, artinya itu kan nasionalisme ini bisa juga bersifat kebebasan individu juga sebenarnya. Kebebasan individu, tetapi dalam rangka untuk mempertahankan loyalitasnya, kredibilitasnya sebagai warga negara terhadap negara. Yang D ini cukup dekat, yang B juga cukup dekat, yang D juga jawabannya cukup dekat.
Kita lihat dulu yang B. Mempelajari suku yang ada sebagai bentuk keragaman dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, B, D, dan E itu masuk ke kategori soal yang tricky. Karena apa? Di semua statement di semua statement opsinya itu semuanya positif. Coba, aku mau tanya dulu, Amri misalkan. Amri, apa yang akan kamu pilih kalau dalam kondisi yang seperti ini? Aku mau tahu dulu trik dari, maksudnya kalau cara menjawab kamu. Coba nih. Amri, Saya, halo? ya Kak, Coba jawabannya aku kok mau tahu dulu. Gimana? nomor 2 itu kalau nggak salah saya jawabannya E. Oke. Karena Nah, jiwa nasionalisme, jadi mempelajari suku yang sebagai bentuk keragaman dan sesuai dengan nilai Pancasila. oke. Apa yang menurutku ataupun membuat kamu untuk memilih E? Karena, Karena mempelajari semua bentuk keragaman dan sesuai dengan nilai Pancasilanya itu, Bang. nah, positif kan statement itu. Ya, Nah, tetapi dia tidak konteks gitu dari jawabannya. Karena makanya saya bilang tadi, untuk di sini ini kan dia mengatakan bahwa mempertahankan kemajemukan dalam konteks nasionalisme. Kemajemukan di sini adalah suku adat, ras, dan adat dan istiadat. Coba kita lihat jawabannya paling benar deh. Menghargai segala bentuk perbedaan yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Coba kita lihat yang E. Mempelajari suku yang ada sebagai bentuk keragaman dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa jawabanmu kurang tepat di mempelajari suku? Dikarenakan di sini dia hanya mengambil generalistik dari kemajemukan. Jadi sifat kita ataupun sikap yang paling tepat itu adalah tidak perlu kamu pelajari adat dan budaya orang. Tetapi di sini generalistiknya adalah bagaimana cara kamu menghargai adat budaya yang begitu plural ini ataupun beragam ini. Sebenarnya jawaban kamu tuh yang itu tidak salah, maksudnya menurut saya pun tidak salah ya. Tetapi hanya kurang kurang general aja sih menurutku. Karena di sini dia dia ini mengatakan bahwa kemajemukan dalam konteks nasional yang biasa tanpa ada subspesifik. Kalau yang E ini kalau seandainya dia ada kata-kata nasionalisme dalam menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Nasionalisme dalam bentuk antropologi. Nah, itu boleh kamu mengeluarkan statement dari yang E. Karena memang itu tugasnya ya, antropologi ya, memang itu yang antropologi itu adalah bagian dari skema nasionalisme juga. Untuk apa? Untuk mempelajari adat istiadat yang ada dan mengenal kebiasaannya agar diambil kesimpulan bahwa dalam suatu kelompok adat ataupun apapun bentuknya itu dalam suatu komunitas itu, nah kita bisa ambil sisi disiplin mana yang harus kita contoh dan kita pakai untuk kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Jadi sebenarnya jawaban kamu itu sebenarnya tidak salah, hanya dia tidak
general aja karena dia mintanya itu simple sebenarnya. Intinya ketika kita istilahnya karena udah banyaknya manusia di dalam situ dengan bermacam suku adat dan ras dan adat istiadat, ya intinya cukup menghargai aja. Ketika kamu mendapat hal yang general atau soal yang general, jawablah secara diplomatis apa aja paling unsur-unsur yang terdapat dari hal-hal general. Paling yang namanya menghargai, menghormati. Nah, tidak jauh dari itu kata-katanya biasa. Tetapi kalau dia sudah menyentuh ke subspesifik, kamu harus lihat dulu di statement atau deskripsi soalnya dulu. Makanya saya bilang, jangan pernah jauh dari eh, statement yang ada di deskripsi soalnya. Makanya itu sebagai faktor kunci TWK-nya di situ. Kalau yang paling sulit lagi ada nggak kira-kira? Yang emang benar-benar kayak gimana jawabnya gitu? Nggak agak sedikit susah untuk menjawabnya. Ada nggak kira-kira? Bang, mohon maaf sebelumnya, waktunya Hah? Zoom 45 menit. Mungkin bisa keluar dulu Ah, sebelum lagi. Teman-teman bisa oh keluar. ya, oke. Soalnya mau habis kan 1 menit tiba-tiba langsung. Oh ya udah. Berarti kamu buka kembali ya. Oke? Ya, kasih Bang. Ya ya ya. Yo yo yo. Bahasa linguistik ya. Itu kalau kita ngomong pemerataan ini udah pasti akan berurusan dengan yang namanya pembangunan, pemerataan. Makanya biasanya kata-kata pemerataan itu biasanya dibarengi dengan bidangnya. Contoh, pemerataan pendidikan, pemerataan kesehatan, biasanya seperti itu. Kalau seandainya dia ada subspesifik gitu. Ada spesifiknya dalam situ. Tetapi kalau seandainya secara general, pemerataan ini pasti dia akan membicarakan masalah pembangunan nasional. Makanya coba kita lihat di jawaban-jawabannya. Yang A, menyeragamkan perbedaan suku, adat, maupun budaya yang ada sebagai bentuk persatuan. Oke, tidak salah, hanya tidak masuk di konteks. Oke, ini kan mewujudkan persatuan bangsa ya. Nah, oke. Terus di C, pemberian bantuan langsung tunai BLT nih yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang jadi masalah, kenapa ini tidak apa namanya? Ini tidak substansif? Karena ini bentukannya bantuan, bukan suatu hal yang terprogres ke masyarakat untuk mencapai suatu titik gitu. Jadi itu adalah bersifatnya itu hanya sementara, sedangkan di sini ini pemerataan ini adanya proses dalam situ. Jadi dari yang belum terbagi atau merata menjadi mungkin setengah merata ataupun 80%-nya sudah merata gitu, walaupun belum 100%. Jadi ada suatu hal progres yang berjalan, bukan bersifat sementara. Yang C udah pasti salah. Yang D, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dalam meningkatkan pendidikan Indonesia. Di sini tidak ada kemajemukan karena di sini disebutkan mahasiswa yang berprestasi. Sedangkan beasiswa itu juga harus kepada yang kurang mampu karena memang di sisi lain kalau kita menilik bahwa siswa yang berprestasi aja dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Apa kabar dengan teman-teman kita yang berkeinginan, walaupun dia tidak pintar, berkeinginan sekolah, tapi dia tidak punya kesempatan. Contohnya warga menengah ke bawah sekali, gitu misalkan. Bukan menengah bawah lagi, bawah sekali, gitu. Dia pintar tapi tidak punya kesempatan.
Nah, makanya saya bilang, jadi sifatnya ini tuh masih belum bisa disebut proses kayak BLT, beasiswa, itu bukan masuk dalam ranah pemerataan karena pemerataan itu harus ada progres. Kalau di bidang pendidikan harusnya apa? Sekolah, istilahnya pembangunan sekolah yang hampir merata dengan kualitas terbaik. Nah, itu yang namanya pemerataan. Kalau beasiswa BLT itu larinya ke individu, individu, individu ataupun suatu komunal atau lapisan masyarakat. Nah, kalau pemerataan itu sifatnya itu general. Jadi dia tidak bisa hanya per individu, per kelompok, ataupun per golongan, itu nggak bisa. Nah, itu jadi pasti salah itu, yang D. Yang E, memperkuat keamanan militer di daerah perbatasan agar terjaga wilayah dari berbagai ancaman negara lain. Nah, di sini nih ini udah salah nih karena apa? Karena di daerah perbatasan aja yang dijaga. Padahal yang namanya pertahanan Indonesia tidak hanya ada di perbatasan. Di ibu kota pun sering terjadi intercept. Di ibu kota pun sering terjadi sabotase dari pihak ataupun kegiatan spionis ya, kegiatan spionis negara-negara lain. Nah, jadi di sini belum bisa kita melakukan pemerataan. Karena kalau yang di E udah pasti salah, kalau yang di D itu di luar konteks karena dia sifatnya itu tidak luas. Jadi dia per individu dan tidak ada progres di dalam situ. Yang C sama itu juga per individu per individu. Nah, terus yang A menyeragamkan perbedaan suku nggak bisa dong. Yang namanya suku adat itu berbeda-beda, tidak bisa diseragamkan. Ya, tidak bisa kita menyeragamkan suku adat dan budaya itu dalam bentuk persatuan, itu tidak bisa menyeragamkan karena pasti akan berbeda. Makanya kita disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang B nih. Yang B ini pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI termasuk pembangunan jalan tol. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, Bang, tapi itu kan kedengarannya sama-sama aja tuh C sama D itu. B, C, D terdengar sama-sama aja itu. Nah, yang C juga merata nih ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau yang D memang mungkin agak sedikit ini ya, mungkin sedikit eh, agak jauh lah dibanding B sama C. Tapi B sama C itu di situ dikatakan bahwa kepada seluruh masyarakat Indonesia, Bang. Ah, yang B juga di seluruh wilayah NKRI. Sekarang saya mau bilang yang namanya pemerataan. Kita balik lagi ke awal statement saya yang pertama. Yang namanya pemerataan generalnya itu pasti mengenai suatu pembangunan nasional. Pembangunan nasional bisa dengan program, bisa juga dengan infrastruktur, itu yang namanya pemerataan. Dan berlaku di setiap lini wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang B kenapa benar? Pertama sudah menjawab pemerataan itu di bagian apa? Jalan tol tadi, karena itu ada bagian infrastruktur. Jadi yang paling tepat itu tetap pilih yang B. Karena pemerataan itu sama dengan pembangunan nasional. Dalam bentuknya apa? Program dari pemerintah pusat dan juga bisa jadi itu infrastruktur untuk apapun bidangnya, infrastruktur apapun bidangnya di segala wilayah Republik Indonesia. Begitu Inaya. Kalaupun dia ngomong pemerataannya pasti harus ada subspesifik. Nah, baru nanti kita lihat di soal-soalnya seperti apa. Kalau dia namanya pemerataan itu tetap masalah program ataupun
itu masalah infrastruktur. Gitu Inaya. Oke, Bang. Kasih, Bang. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang ini terkait ada soal yang agak sedikit tricky yang tidak dijawab. Silakan. Ada nggak hal yang maksudnya yang mungkin agak sedikit tricky. Nah, ini yang 8 coba saya mau tahu dulu. Yang 8. Oke ini. Yang 8 ini, di sini masuknya ke radikalisme ini. Berikut ini merupakan salah satu cara menjaga ekstremisme yang dilakukan oleh generasi muda. Nah, di sini kata kuncinya adalah mencegah ekstremisme, bukan radikalisme. Tolong dibedakan. Ekstremisme ini lebih pada kekenakalan personal. Nah, ini wajib kalian perhatikan ya. Radikalisme, ekstremisme itu berbeda dari segi pernyataan. Nah, di sini juga ekstremismenya dilakukan oleh generasi muda. Artinya sudah tahu nih segmentasinya apa? Generasi muda. Generasi muda adalah generasi Gen Z, Gen X, Gen Y. Tapi kalau Y itu masih udah kejauhan. X yang kejauhan. Kalau Y sama Z lah yang ini, yang paling dekat. Ya, sekarang dari kata-kata ekstremisme kita balik lagi ke pertama kali di deskripsi yang pertama. Nasionalisme memiliki tujuan untuk menjamin kemauan, kekuatan, mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar, serta menghilangkan ekstremisme dari warga negara. Nah, di sini udah di-spill sama dia. Menghilangkan ekstremisme dari warga negara. Artinya apa? Artinya suatu hal yang di luar kontrol. Nah, itu. Suatu hal yang di luar kontrol. Oke. Kata kunci di sini ekstremisme yang dilakukan oleh generasi muda. Sejauh apa sih? Paling masalah apa? Berantem, tawuran, terus apa? Terus vandalisme atau nyoret-nyoret itu. Nah, nyoret-nyoret ruang publik. Apalagi? Paling catcalling mungkin, tapi itu udah bentuk dari suatu pelecehan secara verbal, tapi sering dilakukan oleh kita, ya, sering dilakukan oleh generasi-generasi muda, sering banget itu. Nah, sekarang kita lihat tuh. Artinya di sini ekstremismenya tidak terlalu fatal ya, dalam artian tidak harus membuat suatu organisasi eh, eh, apa kontra dengan pemerintah atau membuat suatu rebellion atau pemberontakan, tidak seperti itu, tidak sejauh itu. Hanya sebatas di luar kontrol, sifat yang di luar kontrol yang dilakukan oleh generasi muda aja. Kita coba lihat di pilihan opsinya. Kita lihat yang B dulu. Menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang C, meningkatkan penegakan hukum atas tindak pidana ekstremisme. D, melakukan penyuluh terkait bahaya ekstremisme. E, memberikan kurikulum pendidikan terkait toleransi antar umat beragama. Aku bahas satu-satu. Yang E itu udah pasti salah karena itu tidak masuk ke dalam konteks ekstremisme sama sekali. Ini masuknya kemana? Ke HAM, hak asasi manusia. Ingat, hak asasi manusia itu tidak jauh dan luput dari SARA.
atau sara. Oke? Yang E udah pasti kita harus hapus. Terus yang D, melakukan penyuluhan terkait bahaya ekstremisme. Tidak salah melakukan penyuluhan terkait bahaya ekstremisme. Tidak salah itu. Kita cek lagi yang lain. Yang C, meningkatkan penegakan hukum atas tindak pidana ekstremisme. Nah, sekarang ini kalau dia masuk ke ranah pidana, di sini ini tidak menjelaskan gitu, tidak menjelaskan secara eksplisit ekstremisme yang dilakukan oleh generasi muda ini berdampak nggak dengan tindak pidananya. Nah, itu yang jadi masalah. Karena di situ tidak ada kata sama sekali yang merujuk ataupun terkait secara substansi mengenai tindak pidana yang akan terjadi. Makanya kalau seandainya ada yang di luar konteks dari soal atau deskripsi, sebaiknya langsung kamu eliminasi dulu. Yang B, menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, ya. Dari yang kulihat, dari yang dilihat dari soal ini, kebanyakan ini kecenderungannya tentang pemahaman agama dari dalam generasi muda. Karena dari pernyataan soalnya ini, dari tadi toleransi antar umat beragama, terus adanya menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, menerapkan moderasi beragama, terus yang hanya C dan D yang agak berbeda, tapi yang D itu yang masuk juga ke ranah E, B, dan A itu. Nah, di sini saya tanya sama teman-teman kemarin, moderasi beragama itu bagaimana? Coba saya mau tanya dulu. Satu-satu pengen saya tanya. Siapa yang ada di grup ini? Nah, coba. Inaya dulu deh. Inaya. Ya, Bang. Nah, apa itu menerapkan moderasi beragama? Nah, Moderasi itu toleransi, Bang. Hampir sama kayak toleransi beragama. nah, kalau dia hampir sama, kenapa dia tidak yang E aja jawabannya? Hmm, kan itu mencegah, Bang. Yang gimana? Kan soalnya kan mencegah ekstremisme. Kalau Hmm, penyuluhan kan cuman belum apa? tentu dia diimplementasiin. Oke, good. Sip. Bagus sekali. Oke, thank you Naya ya. Ya, Bang. Nah, Farid. Mana Farid? Halo Bang, Rid, apa Rid? ya Moderasi beragama Rid. moderasi beragama ya Bang. Ya, apa tuh? Moderasi itu apa? Cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Eh, Moderat. Artinya kamu konteksnya ke liberalisme gitu. Enggak. Bisa jadi sih. Oh, bukan. Rid. Jadi moderasi itu apa yang udah disampaikan sama Inayah. Eh, Jadi moderasi itu bukan moderan atau moderat, bukan. bukan. Jadi moderasi itu kayak apa namanya, menjalin suatu komunikasi ataupun bisa kita katakan juga melakukan suatu hal yang bersifat toleransi agar satu sama lainnya itu tidak ada nih yang saling saling apa namanya, Saling saling menghargai. mengganggu. Ya, intinya saling menghargai hak dalam beragama aja. Ya, Itu ya.
Ya, Bang. Jadi jangan moderasi beragama kamu bilang itu lagi. Oke? Oke. Oke. Dila, Dila, Dil. Ya, siap Bang. Apa moderasi beragamanya apa? Ayo Dil. Sikap, Moderasi. Menurut kalau kamu tidak ya? salah Bang, Menurut sikap kamu yang dulu. tidak berlebih-lebihan sih ya. Heeh. Moderasi. Heeh. Sikap yang tidak berlebihan dalam sikap yang tidak berlebihan. Itu toh. Oke. Udah itu Bang. Dapat dapat kata-kata itu dari mana coba? Apakah Kalau sikap yang art tidak eh, menerapkan sikap yang tidak berlebihan. artinya apa? Nah, sinyal. Ya ya, halo. Halo. Ya, betul. Kata lain dari moderasi itu adalah hal yang tidak berlebih-lebihan juga. Bukan berarti itu ya benar toleransi bisa kita masuk karena posisinya ini artinya eh, menerapkan moderasi beragamanya ya tanpa melebih-lebihkan suatu hal ya. Suatu hal dalam artian ya di sini banyaknya larinya ke agama soalnya. Ini ya udah tahu lah kita ya. Artinya ekstremisme ini hal yang di luar kontrol yang sifatnya agama ini. Kalau seandainya ngelihat dari apa namanya dari pernyataannya ya. Oke Dila, terima kasih Dila. Amri. Ya, Bang. Oke, moderasi ini apa Amri? Moderasi ini kalau saya nangkapnya itu seperti saling menghargai hak individu untuk memilih Mhm. keyakinan dan cara hidup yang mereka anut. Kayak lebih moderasi beragama ini kayak bersampingan dan toleransi itu sih Bang. Oke, tidak salah, tidak salah Amri. Hampir sama dengan statementnya si Inaya. Itu oke, emang benar. Moderasi juga bisa dikatakan seperti itu dan juga moderasi bisa dikatakan yang seperti dikatakan si Dila tadi, yakni tidak berlebih-lebihan. Nah, itu sama. Tetapi di sini kalau kita ngomong berlebih-lebihannya, kita harus tahu dulu konteksnya seperti apa. Makanya statement yang kalian, maksudnya kayak si Amri atau Inaya kemukakan tadi, itu lebih koefisien atau lebih relate dengan soal. Tetapi statement moderasi juga bisa dikatakan tidak berlebihan dalam beragama bisa, betul. Karena bahasa KBBI-nya itu untuk mencegah suatu ekstremisme ya dilakukan hal yang bersifat moderat. Begitu kalau di KBBI ya, yang aku cek juga. Nah, itu untuk mencegah ekstremisme biasanya dengan cara berpikir lebih moderasi gitu yang aku baca. Jadi memang jawabannya memang harus A dan kita tahu sendiri tadi saya bilang untuk hal ini soal ini kecenderungannya ke agama, kecenderungannya karena dari beberapa statement dari beberapa opsi B dan ada beberapa opsi yang lain itu dia menyerempetnya ke agama. Begitu. Oke, cari soal yang paling agak sulit satu lagi. Nanti mungkin akan kita lanjutkan lagi untuk pembahasan yang lain untuk besok. Karena dikarenakan ada apa namanya, aku mau ketemu orang dulu untuk malam hari ini. Kan ada 30 soal tuh, banyak tuh. Jadi tinggal pembahasan dulu. Ya, Bang. Habis itu kita off, minggu depan kita mulai lagi.
Kak, izin Kak, Bang. Ya, Amri. Saya terus terang masih bingung loh Bang. Yang pernyataannya itu di ujung kalimatnya ada tulisan kecuali. Kalau kita nyari kecuali itu kan berarti hal buruknya tentang itu kan Bang dari soal. Betul, betul, betul. Nah, Nah, terus, saya masih bingung untuk menentukannya itu Bang. Karena kalau kita perhatikan untuk penalarannya A sampai E itu hampir semuanya benar. yang mana itu? Soal nomor mana itu? Kemarin tuh ada loh Bang yang beberapa soal yang Yang soalnya Ah, kedua. terus ini. pernyataannya ada Nomor tanda 22. baca kecuali gitu. Nah, kayak gini. Oh, oke. Kita bahas ya. Oke, sekarang kita lihat. Gimana cara baca? Oh, ini. Oke, di sini dikatakan pembagian NKRI dalam wilayah administratif kecuali. Betul ya? Arti ditanya ini tujuan nih, ya. Tujuan pembagian NKRI dalam wilayah administratif kecuali. Nah, sekarang kita lihat NKRI itu apa. Oke, Republik Indonesia. Berbagi wilayah administratif, provinsi, dan tata bengeknya lah ya. Nah, itu otonomi daerahnya masing-masing. Nah, tujuannya apa? E. Untuk meratakan pembangunan di Indonesia. Benar, benar nih, Iya, positif. benar itu. Nah, positif. Yang C, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Benar, agar bisa lebih fokus. Jadi otonomi daerah yang apa namanya yang mengobservasi, merealisasikan secara cepat karena berada di ranting wilayah. Yang B, untuk memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintah. Betul, betul otonomi daerah itu makanya ada otonomi daerah. Yang A, memotivasi daerah untuk meningkatkan daya saing masing-masing. Betul, itu betul kalau otonomi daerah itu ya memang untuk itu motivasi daerah biar ada suatu persaingan ya di situ ya, persaingan secara sehat baik dari segi inovasi ataupun dari eh, apa ya, kemajuan program yang berhasil dilakukan. D, mengurangi anggaran belanja negara. Ya, bener, nggak susah jawab yang ini. Nah, gimana, Ri? Ada ya kalau yang ini mungkin iya Bang. Tadi ada kalau nggak salah nomor berapa Hmm, itu nomor di atas yang pertama itu Bang kayaknya Bang. Yang ada hal coba yang coba. kecil. Oke, kita cari dulu, kita cari dulu. Kita cari yang ada kata-kata kecuali. Nah, ini, kecuali Yang ini. tujuh. Era digitalisasi, era digitalisasi. Ah, ini. Ya, ya. Ini. Coba. Ini hal yang terjadi ya. Hal yang terjadi adalah pudarnya rasa nasionalisme ya, karena disebabkan berbagai faktor kecuali artinya kan di sini akan terjadi pudarnya rasa nasionalisme kan. Tetapi di sini mintanya kecuali. Nah, saya sekarang tanya dulu. Ini kenapa ini? Ada apa yang terjadi di sini? Era digitalisasi adalah zaman dapat dari kemajuan teknologi saat ini. Namun ini mampu memberikan tantangan. Oh, artinya ini masalahnya hanya karena adanya di era digitalisasi akan membuat suatu gap ya, gap untuk jadi kemajuan peradaban itu akan bersinggungan langsung dengan rasa nasionalisme karena banyaknya pengaruh luar yang masuk ke dalam apa? Masuknya pengaruh luar atau influence luar dari luar ke dalam.
Nah, sekarang saya tanya nih, yang munculnya berita hoax di media sosial yang membuat kebingungan para generasi muda. Betul, salah satu pudarnya nasionalisme ya bisa terjadi karena ada munculnya hoax yang bertebaran. Contoh misalkan ditemukan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh propaganda Asia Raya oleh Jepang. Nah, mungkin. Nah, gitu kan itu contoh-contoh berita hoax. Yang kalau seandainya tidak dicari kredibilitas sumbernya itu pasti akan mengatakan bahwa atau kita akan mudah percaya dengan hal yang tidak benar dari secara historis. Terus yang D, kurangnya pengalaman identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Iyalah, coba lihat anak-anak sekarang, anak-anak kecil sekarang. Mereka lebih pinter ini kan, lebih pinter Gadget. ya dibanding maksudnya ya fundamental sedari kecil itu apa sih? Ada Pancasila, kayak gitu-gitu atau lagu daerah. Mau kemana kok? Oh iya, iya. Terus yang C, kurangnya memahami terkait pendidikan nasionalisme generasi muda. Betul itu. Udah pasti betul itu salah yang akan terjadi kalau seandainya akan mudah pudar rasa nasionalismenya kalau pemahaman atau pendidikan nasionalisme generasi mudanya kurang. Yang A, banyaknya penyebaran budaya asing yang membludak di media sosial. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, adanya pengaruh dari luar. Nah, yang B, maraknya aplikasi belanja online yang menawarkan produk-produk ekspor. Nah, kenapa yang B benar? Nah, itu pertanyaanku. Padahal sama-sama produk dari luar. Ayo, apa? Coba, Karena aku mau seharusnya tanya. Nah, tanya Amri dulu. karena seharusnya nasionalisme ini harus mencintai produk dalam negerinya itu, Bang. Kenapa? Karena dengan konteks nasionalisme kita harus mencintai produk dalam negerinya itu, Bang. Nah, sekarangnya gini, Amri. Di sini kan jawaban yang paling benarnya B. Maraknya aplikasi belanja online yang menawarkan produk-produk ekspor. Sekarang yang ditanya itu yang menjadi pudarnya rasa nasionalisme. Ya, disebabkan beberapa faktor. Kecuali di sini, kenapa jawabannya B? Tahu nggak kenapa? Bukan karena eh, karena secara konteks nasionalisme kita harus mencintai produk dalam negeri. Enggak, karena yang B yang paling tidak masuk ke dalam konteks soal ini. Karena di sini mengatakan dari segi eh, dari gimana ya jelasin? Di sini dari segi ekonomis yang sebenarnya ini bukan suatu hal ekstrim ataupun fatal yang akan membuat pudarnya rasa nasionalisme kita sebenarnya. Hanya di sini yang agak sedikit keluar konteks dibanding A, C, D, dan E. Tidak salah statement Amri bahwa kita harus mencintai produk-produk dalam negeri ya kamu kan, benar kan? Hanya di sini beda deskripsi yang diminta untuk mencintai produk dalam negeri itu. Gitu lah. Jadi di sini soalnya itu hanya sekedar kenapa pudarnya aja. Pudar dari segi nasionalisme. Nah, terus di situ disebutkan beberapa faktor kan kecuali artinya yang agak kurang tepat dibanding jawaban aslinya. Ya, yang A, yang C, yang D, yang E itu semuanya benar. Aku udah tahu artinya kayaknya ada ambiguitas ya, Ri, ya. Dalam setiap pernyataan soal ya. Itu yang kamu mungkin agak sulit untuk mencerna itu ya. Iya, Bang.
Hmm. Jadi di sini, jadi gini, kalau di TWK ini ya, ini aku share sedikit. Kalau di TWK ini sebenarnya itu kita tidak akan lari ke penalaran yang lebih lanjut, ataupun kita memikirkan terlalu dalam suatu hal ataupun deskripsi yang tampak. Kita hanya menjawab soal TWK itu berdasarkan kapasitas soalnya melalui deskripsinya. Kalau seandainya dia menanyakan nasionalisme dalam bidang apa, itu yang kalian rujuk. Tidak boleh kemana-mana. Nah, biasanya kalau sifatnya TWK, dia pasti akan menjelaskan. Aduh. Dia akan menjelaskan kunci dari deskripsi ataupun pertanyaan ya, yang akan menjadi pertanyaan nih di soal tersebut. Satu, artinya menjawab TWK adalah melihat soal dan menjawab substansi yang diminta soal aja. Jangan kemana-mana. Kedua, isolasi soal harus lihat dulu kaki soalnya aja. Nggak perlu kalian baca deskripsi atasnya dulu. Membaca deskripsi soal TWK itu hanya poin-poin aja. Tidak dibaca dalam bentuk keseluruhan, tidak. Jadi hanya membaca poin aja dan juga catatan kaki soalnya apa, diminta apa, itu yang kalian coba cari atau rujuk. Terus yang ketiga, itu segera eliminasi dan isolasi dua jawaban paling dekat dari konteks jawaban yang diminta oleh soal. Dan biasanya di opsi-opsi itu terdapat beberapa ambiguitas dari segi statement, pernyataan, ada juga pernyataannya bernada negatif yang langsung bisa kita coret, ada juga pernyataan yang bersifat